keluar dari mobil. Cepat, keluar dari mobil. Kamu buta? Apa kau tidak lihat aku di sini? Ayolah. Kemari kalian berdua, ke sini. Apa kalian bisa menyetir? Lihat ini. Lihat, bagaimana aku harus mengantarkan ini sekarang? Sebutkan harganya. Berapa yang kamu mau? 88. Tolong. Tolong. Hari apa ini? Aku seharusnya tidak ikut. Tempat ini membuatku merinding. Lebih baik hindari masalah. Siapa yang menyuruhmu menculikku? Aku akan bayar 2 kali lipat. Nona Shen, kamu cukup pintar. Kami hanya mengincar uang. Tapi sekarang, tanda tangani perjanjian transfer saham ini, dan kami akan melepaskanmu. Bersikaplah pintar. Tanda tangani saja. Aku tidak akan menandatangani ini. Kamu sebaiknya berpikir matang. Tahukah kamu konsekuensi melawan Shen Group? Masih menganggap dirimu putri? Kamu tidak punya pilihan sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa? Karena aku sungguh mencintaimu. Kau gila? Iya, gila. Gila karena cinta padamu, tapi tidak apa-apa. Setelah tengah malam, setelah rapat dewan selesai, kita bisa bersama. Siapa? Siapa itu? Maaf mengganggu. Itu dia. Kau tumpahkan pesananku, seseorang harus membayarnya. Kau tersesat, atau hanya bodoh? Bagaimana kalau kau yang bayar? Rapat pemegang saham yang penting, dan mereka membuat kami menunggu. Sepertinya kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Bagaimana kalau kita memilih ketua baru sekarang juga? Shen An. Ning Ning adalah pewaris yang ditunjuk oleh ketua. Jika dia tidak datang, rapat pemegang saham ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak. Tunggu sebentar lagi. Presiden Shen, ketua sekarang koma setelah stroke. Jika setelah jam 12, kita masih belum bisa mengonfirmasi ketua baru, menurut aturan rapat pemegang saham, pewaris secara efektif kehilangan hak suksesi. Benar? Benar. Bagaimanapun, hanya tinggal beberapa menit lagi. Jika dia masih belum muncul sampai saat itu, kita akan memulai prosedur normal. Ada yang salah. Apa yang terjadi? Bayar. Kamu suruh siapa bayar? Apa? Mau jadi pahlawan? Bukan urusanmu. Pergi. Baiklah, berhenti main-main. Cepat urus dia. Apa sebenarnya yang kamu mau? Lepaskan kami saja. Dan aku akan setuju dengan syarat apapun. Terlambat. Terlambat. Tukang antar, helm kesayanganmu ternyata tidak sebagus itu, ya? Tahu nggak? Aku benci kalau ada yang menyentuh helmku. Haha. Jangan banyak bicara.
lanjutkan saja. Cepat, bantu gue. Halo, saya mau lapor kejahatan. Saya diculik di sebuah gedung terbengkalai. Penculik dan komplotannya, total 4 orang. Tolong segera kirim polisi. Siapa namamu? Jiang Chenyu. Nama saya Shen Ning. Terima kasih. Sama-sama. Aku tidak datang ke sini hanya untuk menyelamatkanmu. Kalian hilangin kiriman gue. Kalian harus bayar ganti rugi. Omong-omong, jam berapa sekarang? Jam 11.40. Ada apa? Oh tidak, waktu kita hampir habis. Kamu naik apa ke sini? Ojek online. Ayo, antar aku ke Jalan Yucheng. Gedung Shen Corporation. Nggak, aku masih ada pesanan. Lagi pula, bayar dulu utangmu. Karena kejadian hari ini, aku bikin kamu bolos kerja. Aku akan mengganti kerugianmu. Tapi sebelum jam 12, aku harus sampai di Shen Corporation. Kumohon. Oke. Aku terpaksa ikut denganmu. Pegang erat. Utang ini. Aku bayar sedikit demi sedikit. Perempuan ini. Dia pemberani. Ah. Apakah sepeda listrik kecilmu bisa sampai? Aku harus sampai di sana sebelum jam 12. Bisa lebih cepat lagi? Bu, ini sepeda listrik, bukan mobil sport. Kalau lebih cepat lagi, baterainya akan habis. Pegangan erat-erat. Aku coba ambil jalan pintas. Tolong. Ini sangat penting. Baiklah. Pegangan. Ah, Aku rasa kita tidak perlu menunggu lebih lama. Kakakku tiba-tiba menghilang, pasti dia tidak akan datang. Kelompok ini tidak bisa tanpa pemimpin kan? Kalau tidak, akan berantakan. Saya mengusulkan, kita mulai pemungutan suara sekarang. Tentang masalah ini, saya pikir ada yang tidak beres. Kenapa kita tidak memanggil polisi dulu dan menunggu sampai kita tahu apa yang terjadi pada Ningning sebelum memutuskan? Rapat pemegang saham ini, mari kita tunda. Paman, memanggil polisi sekarang pasti akan mempengaruhi citra perusahaan. Kalau begitu pesaing akan memanfaatkannya, apa yang harus kita lakukan? Saya mengusulkan kita mulai pemungutan suara sekarang. Kita bisa membahas hal lain nanti. Shen An, dia adalah kakakmu sendiri. Paman, ayah selalu berkata, kepentingan kelompok yang utama. Saya setuju, mari kita adakan pemungutan suara pemegang saham sekarang. Paman, jangan ragu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai pemungutan suara. kau tidak kenal aku? Minggir. Oh tidak, tidak ada waktu. Haruskah aku masuk ambil uang? Uang ini susah didapat. Dengan ini aku mengumumkan ketua baru grup kita adalah Shen. Ramai sekali. Ada apa? Siapa yang biarkan kamu masuk? Aku? Kurir. Tidak ada yang pesan. Keluar, keluar. Aku bahkan belum sampai. Semuanya. Bagaimana kita memilih ketua? Ningning. Akhirnya sampai. Terus? Kami sudah memilih. Paman, umumkan saja. Shen An. Ayah sendiri yang menunjukku sebagai ketua berikutnya. Rapat pemegang saham hanya formalitas. Akulah yang menentukan di sini. Kau tidak berhak memutuskan. Kau. Meskipun begitu, sekarang sudah lewat jam 12. Menurut peraturan perusahaan, nona muda telah kehilangan hak warisnya. Betul. Kamu sendiri yang datang terlambat, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Ada yang menjegal saya di jalan. Kalau saya tangkap, akan saya balas. Siapa yang kamu maksud? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Peraturan perusahaan, ya peraturan perusahaan. Kalau sembarangan dilanggar, tidak akan membuat orang hormat. Nona Shen,
Anda berutang penjelasan kepada para pemegang saham di sini. Bagaimana menurut Anda, Ketua Shen? Benar. Kak, menyerah saja, jaga muka kamu. Posisi ketua tidak pernah untukmu. Hei, tukang antar, masih ngapain di sini? Maaf, tapi sudah jam 12, dan pengirimannya terlambat. Apa maksudmu? Sudah lewat jam 12? Maksudmu ini? Barang rongsokan ini pasti salah. Saya tukang antar, saya sangat tepat waktu. Cek HP kalian kalau tidak percaya. Mustahil. Kakek saya selalu bilang, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Sekarang, semuanya, ada pertanyaan? Hei, Jumlah keluhanmu sudah memecahkan rekor stasiun kami. hei, bos maaf, oke, kamu tidak tahu aku diculik kemarin sore, Kamu mengada-ada. Terus mengada-ada. bos beri aku kesempatan lagi, tolong. Kamu sekarang juga. Segera ke stasiun. Atau jangan repot-repot kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo bicara. Tidak ada waktu. Aku terburu-buru. Tidak buruk. Kecil tapi lengkap peralatannya. Untuk apa kamu ke sini? Kita impas. Tidak, karena kamulah aku hampir kehilangan pekerjaanku. Nona, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tolong jauhi aku, oke? Aku sudah cukup sial. Bukankah kamu butuh pekerjaan? Bekerjalah untukku. Hah? Tuan Shen, apa kamu masih kesal? Semuanya sudah diatur. Tidak disangka, seorang kurir mengacaukannya. Kita mundur selangkah. Sending juga mundur selangkah. Shen Qingyan dan para pemegang saham masih ragu padanya. Dia hanya ketua sementara untuk saat ini. Sampai saham perusahaan selesai diatur, kita masih punya peluang untuk memenangkan hati para pemegang saham. Masih bisa dimenangkan siapapun. Dan paman keduaku, sejujurnya. Jika dia tidak begitu ragu-ragu, aku sudah menjadi ketua sekarang. Dan ayahku, kenapa dia harus memberikan posisi itu pada Shen Ning bukan padaku? Ayahmu punya alasannya, tapi alasan itu mungkin tidak benar. Tenang, dengan aku di sini, aku pasti akan menempatkanmu di kursi ketua. Aku sangat suka kamu pintar dan cakap. Kamu sangat mengenalku. Begitu aku menjadi ketua, kamu akan menjadi istri ketua. Sungguh, tidak akan pertimbangkan lagi? Bekerja untukku. Gajinya jauh lebih besar daripada mengantar makanan. Kakekku selalu bilang, jangan takut pada pejabat, tapi takutlah pada yang mengatur. Gadis kaya manja sepertimu, aku tidak tahan. Ini kartuku. Pikirkan dulu, lalu telepon aku. Jiang Chenyu. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Jika aku tidak menganggapmu sebagai sesama orang kampung, aku sudah memberimu sepeda listrik. Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa mengantar makanan. Ini abad ke-21, apa gunanya bisa kungfu? Bisa buat kenyang? Kamu tidak berguna dalam segala hal, tapi suka ikut campur. Pertama, Kepala stasiun. Aku akan mengganti pesanan yang kacau. Apa itu cukup? apa gunanya? Kita, di industri jasa. Sikap pelanggan adalah segalanya. Kehilangan pelanggan, ibarat barat kehilangan Yerusalem. Pakai otak babimu. Kamu bahkan tidak bisa mengantar makanan dengan benar. Di kampung halamanmu, aku akan malu untuk kakekmu. Apa? Kenapa kau menatapku? Kamu mau pukul aku? Akhirnya kutemukan kau, tangkap dia. Jiang Chenyu. Kamu dipecat.
Tangkap dia. Halo, saya perlu melaporkan kejahatan. Beberapa orang mengejar dan menyerang saya di pinggiran kota. Kalian, berhenti mengejarku, kamu tidak bisa lari dariku, aku sudah menelepon polisi, kamu sebaiknya pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan ke polisi. Kamu lagi? Yang melaporkan penculikan sebelumnya. Pak Zhang, lama tidak bertemu, orang-orang ini adalah penculik yang sama seperti sebelumnya, saya curiga mereka disewa lagi untuk membuat masalah bagiku. Jangan khawatir. Kami akan menyelidikinya sampai tuntas. Pergi beri pernyataan dulu. Pak, saya benar-benar tahu saya salah. Saya hanya dibayar untuk datang ke sini. Kita bicara di kantor. Simpan saja untuk di kantor. Tolong, datang sendiri. Jangan panggil polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu dibawa polisi? Bos, jangan khawatir, bos. Saya dilepaskan oleh seseorang. Atasan punya koneksi, mereka mengutus saya untuk mengawasi di sini. Atasan, siapa? Yah, saya tidak bisa bilang. Tapi jangan khawatir, bos. Saya di sini bukan untuk menyusahkan Anda. Saya hanya menjalankan perintah untuk mengawasi. Laporkan, jika ada yang keluar masuk, aku. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Bagaimana situasi di dalam? Saya baru sampai. Saya melihat beberapa pria berbaju hitam. Mereka memaksa seorang wanita masuk di area bawah tanah itu. Tunggu di sini. Jangan pergi. Nanti saya akan tanya kamu. Jangan khawatir, bos. Saya akan menunggu di sini. Saya tidak akan lari. Di mana dia? Dia juga tidak di sini. Saya di sini. Bukankah kamu bilang ada masalah? Tidak ada orang di sini. Masalah. Sudah saya selesaikan. Apa maksudmu? Apa kamu mempermainkanku? Kenapa aku mau mempermainkanmu? Aku memanggilmu ke sini karena alasan yang nyata. Silakan, apa urusan mendesaknya? Aku ingin kamu menjadi pengawal pribadiku. Ada apa? Kamu marah? Itu agak keterlaluan. Aku tidak akan menjadi pengawal pribadimu. Lalu kenapa kamu datang menyelamatkanku? Pernah dengar tentang anak yang berteriak serigala? Tidak akan terjadi lagi. Kalian orang kaya, suka sekali mempermainkan orang. Begitukah caramu melihatku? Apalagi, bukankah kamu sedang mempermainkanku sekarang? Aku tidak sedang ingin bermain-main. Sejak ayahku terkena stroke dan koma, kakakku sendiri berharap aku mati. Para pemegang saham di grup mengawasiku seperti elang. Saat ini di grup, penuh dengan informan mereka. Bahkan sopir yang paling kupercaya mengkhianatiku. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa kupercaya. Mungkin inilah yang disebut sendirian. Terima kasih sudah membantuku saat itu. Kupikir kita tidak akan bertemu lagi. Maaf sudah membuang waktumu. Hei, ngomong-ngomong, aku sedang tidak punya pekerjaan, jadi menjadi pengawalmu bukanlah hal yang mustahil, tapi kita perlu menetapkan beberapa aturan dasar. Sungguh? Tidak masalah. Kita mau kemana sebenarnya? Cuma nyetir aja, ikuti GPS. Berhenti bertanya, kamu akan segera tahu. Bukankah kita sudah sepakat tentang 3 aturan? Kamu sudah lupa? Tidak, aku tidak lupa. 1.
Tidak boleh memperlakukanmu seperti pembantu. Kita perlu membicarakan semuanya bersama. 2. Tidak ada hal ilegal atau mencurigakan. 3. Kamu belum memutuskan. Kita akan tambahkan setelah kamu putuskan. Benar? Bukankah itu melanggar aturan 1? Bagaimana aku memperlakukanmu seperti pembantu? Bukankah itu permintaan biasa dari bos ke karyawan? Dan ini, aku memilihkannya khusus untukmu. Pulang dan bacalah dengan saksama. Biasakan dengan itu. Aturan dasar kerja keamanan. Itu akan baik untukmu. Aku sangat ngantuk, aku perlu istirahat sebentar. Menyetirlah dengan hati-hati. Bagaimana? Lumayan. Rp20.000? Mahal banget. Bungkus yang ini untuknya. Coba yang lain. Tunggu. 20.000. Itu setara 3 bulan gaji lamaku. Lupakan. Cari yang lebih murah saja. Kamu tidak suka atau tidak mau? Bungkus yang ini untuknya. Sebagai penasihat keamananku, kamu harus berpakaian pantas untuk acara formal. Ini tunjangan pakaian standar perusahaan. Nanti direimburse lewat rekening perusahaan. Jangan merasa terbebani. Kelihatannya bagus sih, tapi aku belum terbiasa dengan gaya ini. Yang penting rapi dan bersih. Kompetensi lebih penting dari pakaian. Coba yang itu. Baik. Hei, Ketua Pelaksana, kenapa hari ini tidak sibuk urusan perusahaan, malah jalan-jalan di toko baju pria? Punya pacar? Jangan-jangan kamu memelihara pria? Masih lebih baik darimu, Kak. Ganti cewek tiap hari. Iya, kan, Manajer Wen? Nona Shen masih suka bercanda. Kita semua keluarga, jangan rusak kerukunan, jangan sampai orang luar menertawakan kita. Apapun itu, kita bicarakan di kantor. Syukurlah kamu paham. Aku selalu siap. Di sini terlalu ramai. Ayo belanja di tempat lain. Terserah. Hei, bukankah itu kakakmu? Lumayan. Mulai kelihatan seperti bodyguard sungguhan. Hei, itu tadi kakakmu, kan? Kenapa dia begitu sinis? Dia selalu berpikir bahwa jabatan ketua harusnya diberikan padanya. Kamu dan kakakmu tidak akur? Ayo, ada urusan di rumah. Wang Jie, apakah kamar untuknya sudah siap? Nona Shen, sudah siap. Kamar tamu di sisi timur lantai 1. Dengan kamar mandi sendiri. Hidup orang kaya. Sungguh tak terbayangkan. Mulai hari ini, kamu juga akan tinggal di sini. Kamar tamu lantai 1 paling dekat dengan pintu gerbang. Jika ada keadaan darurat, kamu bisa langsung merespon. Aku juga punya kamar. Kau percaya padaku sebanyak itu? Orang-orang yang bisa kupercaya di sekitarku sudah tidak banyak lagi. Bos, tentang kejadian kemarin, itu semua salahku. Aku tidak menanganinya dengan baik. Kau tahu peraturanku. Kesempatan terakhir. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Gimana, nih? Gak apa-apa. Jadi kau menginap di sini malam ini? Kau di lantai 1, aku di lantai 2.
Dengan begitu, kalau ada darurat, kau bisa menanganinya tepat waktu. Tentang penculikanmu sebelumnya, kau tahu siapa pelakunya? Kurasa itu kakakku. Tapi aku tidak punya bukti. Bagaimanapun, sebelum rapat pemegang saham dimulai, kita harus siap sepenuhnya. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Aku tidak yakin akan terbiasa dengan tempat ini. Cari solusi lain saja. Bukankah ini lebih baik daripada tempat kumuhmu? Kakekku bilang, timur atau barat, rumah yang terbaik. Aku tidak peduli. Kau adalah bodyguard bayaranku. Kau harus menjagaku. Malam ini kau harus tinggal di sini. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu ambil barang. Kakak, lama tak jumpa. Adik, ada perlu apa? Wow, bajumu keren. Kakek benar-benar setuju biarkan kamu keluar desa untuk mencariku? Tentu saja. Guru khawatir kamu akan kesulitan di kota, jadi dia mengutusku untuk menjagamu. Kamu menjagaku? Aku sangat meragukan itu. Jadi bagaimana kamu menemukanku? Aku menemukan paman dari kampung kita, dan dia memberitahuku. Oh, kepala stasiun? Pantas saja. Dia tampak cukup marah padamu. Ah, itu tidak penting. Lihat dirimu, kelaparan seperti itu, kamu bangkrut, kan? Jadi kamu kabur diam-diam, kan? Hei, tidak. Guru benar-benar mengutusku. Jangan bilang padanya. Baiklah. Kamu bisa tinggal di tempatku untuk sementara. Ada beberapa urusan yang harus kuurus akhir-akhir ini. Setelah selesai, aku akan memikirkan cara mengaturmu. Kakak, aku baru sampai dan kamu pergi. Itu tidak keren. Lemari penuh dengan camilan, coklat, kue, keripik, apa saja, hanya memikirkannya bikin ngiler. Mungkin aku jadi tinggal. Kamu pergi duluan kakak. Tempatmu, aku janji akan menjaganya dengan baik. Oke, baiklah. Jiang Chengyu, apa kamu di rumah? Listrik tiba-tiba padam. Naik ke atas. Interkomnya juga mati. Jiang Chengyu, listrik padam. Tidak bisa lewat interkom juga. Naik dan periksa. Jangan panik. Aku akan segera ke sana, kunci pintumu, dan jangan keluar. Tunggu aku sampai, baru buka pintu. Shenning, ini aku. Buka pintu. Dalam 1. Jangan gugup. Mungkin hanya sekring yang turun. Aku cek saja. Aku merasa ada yang aneh malam ini. Sekring belum pernah turun sebelumnya. Mungkin kabelnya sudah tua. Jangan takut sendiri. Kita akan tahu saat sampai di sana. Oh, tidak apa-apa. Sekringnya turun. Tapi aku benar-benar merasa ada seseorang tadi. Bukan masalah besar. Mungkin masalah kabel. Kembalilah dan istirahat, aku cek lagi. Dan Sein? Ada orang yang sudah masuk ke sini. Silakan, Ketua. Dia adalah pengawal pribadi saya. Jiang Chengyu, Kepala Keamanan Shen Group. Mulai hari ini, izin aksesnya di perusahaan akan sama dengan saya. Beritahu departemen terkait. Ya, Ketua. Saya akan memberitahu mereka segera. Kita bisa mulai sekarang. Hari ini adalah hari pertama setelah pelaksana ketua menjabat. Tunggu. Hempehat. Di kantor ini,
Duduk di sini semuanya adalah kepala-kepala kunci setiap departemen. Bagaimana seorang kurir makanan bisa masuk ke sini? Panggil keamanan, usir dia keluar. Siapa yang berani? Sempurna. Biarkan saya mengumumkan. Namanya Jiang Chenyu. Dia adalah pengawal pribadi saya, dan dia adalah kepala keamanan yang baru. Di perusahaan, dia bisa pergi kemanapun saya ingin dia pergi. Wakil Presiden Shen, ada keberatan. Ning Ning. CEO Chen dari Yinlong Group ingin berinvestasi di perusahaan kita. Dia ingin bertemu denganmu malam ini untuk berdiskusi. Dia kira dia siapa? Shen Ning ini. Di saat seperti ini, dia mendekati Chen Mo dari Silver Dragon Group. Aku benar-benar meremehkannya. Awalnya, dengan pemegang saham yang sudah kita menangkan, saham kita di perusahaan lebih tinggi dari punya Shen Ning. Sekarang Chen Mo terlibat, beberapa pemegang saham yang dipimpin oleh Shen Qingyan akan memihak padanya. Saat perusahaan mendistribusikan kembali ekuitas, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Aku sudah kehabisan akal. Aku benar-benar ingin. Mungkin aku sebaiknya. Jangan begitu cemas. Chen Mo ini, aku pernah mendengar beberapa hal tentang dia. Kerja sama mereka mungkin tidak berjalan mulus. Benar kata pepatah, melihat adalah percaya. Nona Shen, hari ini aku membawa anggur merah kesayanganku. Beritahu aku pendapatmu. Ayo, ayo. Ehem. Tenggorokanku lagi bermasalah. Pintu ini kedap suara. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nona Shen, saya bisa menandatangani kontrak ini. Tapi ketentuannya harus sesuai keinginan saya. Dalam bisnis, saya fokus pada pengembalian investasi. Jika Silver Dragon Group berinvestasi, kami tentu mengharapkan pengembalian yang memadai. Tuan Chen, ketentuan kontrak adalah hasil negosiasi bersama. Putaran pembicaraan sebelumnya telah mencapai kesepakatan. Nona Shen, jika Anda tidak setuju dengan syarat saya akan pergi menandatangani dengan Shen An sekarang juga. Anda seharusnya lebih tahu dari saya, apakah dia lebih membutuhkan saya, atau Anda lebih membutuhkan saya. Tuan Chen, kerjasama itu tentang ketulusan dan visi jangka panjang. Menggunakan kata-kata seperti itu untuk menekan saya kurang berwibawa. Wibawa? Berapa harga wibawa dalam bisnis? Saya sarankan Anda berpikir 2 kali sebelum menolak saya. Tuan Chen, Nona Shen, ini adalah piring buah gratis dari restoran. Tuan Chen, maaf mengganggu. Nona Shen, Anda ada konferensi video dalam 10 menit, waktunya sempit. Tuan Chen, mari kita bahas kontraknya lain hari. Terima kasih atas keramahan Anda malam ini. Saya pamit sekarang. Nona Shen, Anda sibuk. Kalau begitu saya tidak akan menahan Anda. Saya lihat sikapnya tidak pas. Jika kita tinggal lebih lama, Anda pasti akan dirugikan. Saya tahu Anda ingin melindungi saya, tapi lain kali jika hal seperti ini terjadi, beritahu saya dulu, jangan bertindak sendiri. Negosiasi bisnis memiliki aturannya sendiri. Saya tidak ingin pihak lain mengira saya takut padanya. Saya lihat dia memaksakan diri, saat Anda memberitahu saya, sudah terlambat. Kamu cerdik kali ini. Ayo pergi, Nona Shen. Saya antar Anda kembali. Jiang Chengyu, niatmu baik hari ini, tapi aku harus menjelaskannya padamu. Silakan. Chen Mo, orang ini mungkin punya cara-cara yang tidak jelas, tapi dia punya sumber daya dari Silver Dragon Group. Yang aku butuhkan sekarang adalah dana dan dukungan saham, bukan bertengkar dengan semua orang. Campur tanganmu, kau lihat bagaimana dia malam ini. Setelah apa yang dia lakukan padamu, kau masih mau bekerja sama dengannya? Kau pikir aku mau? Apa kau tahu betapa sulitnya situasiku sekarang? Kakakku didukung oleh setengah pemegang saham di perusahaan. Wen Susu yang mengatur di belakang layar. Jika aku tidak mendapatkan dukungan Chen Mo, lain kali saat saham dibagikan, aku tidak akan punya kesempatan. Aku mengerti kesulitanmu. Tapi sudahkah kau pikirkan bahwa orang seperti Chen Mo, meskipun kau bekerja sama dengannya, cepat atau lambat dia akan mengkhianatimu saat yang penting.
Aku tidak berusaha memutuskan untukmu, tapi bisakah kau berjanji padaku bahwa bagaimanapun jalannya pembicaraan, jika dia tidak menghormatimu lagi, kau akan memberitahuku segera. Jiang Chengyu, apa kau mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk campur tanganmu? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan hanya untuk mendapatkan kesempatan duduk bersama Chen Mo? Kau menghancurkannya dengan satu tindakan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Yang aku butuhkan adalah pengawal yang mengikuti perintahku. Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka jangan menghalangiku. Baik, aku mengerti. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Dik, aku kembali. Kakak, tolong. Dik, jangan bilang kamu hanya lapar. Jangan khawatir. Ini, lihat apa yang kubawakan untukmu. Wah. Bagaimana menurutmu? Baunya enak, kan? Wah. Enak? Enak. Nikmati saja. Tidak ada yang akan mengambilnya. Jadi, kakakmu yang terbaik, kan? Kamu yang terbaik. Kakak, kamu tampak bermasalah. Ceritakan padaku. Jangan tanya. Orang dan urusan yang merepotkan. Anggap saja sial. Kakak, sebenarnya, kakek sangat ingin kamu kembali. Jika kamu benar-benar tertekan seperti ini, sebaiknya kita pulang ke desa bersama. Untuk menemani kakek. Itu juga akan menyenangkan. Bukan? Kakak, aku masih ingin mencoba sebisa mungkin sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membawa kamu dan kakek ke sini. Kakak, aku percaya padamu. Lalu, mulai sekarang, makanan seperti ini, aku mau 3 porsi. Oke, tidak masalah. Dan 1 untuk kakek juga, 4 porsi. Hei, ketua sementara. Hei, kamu tepat waktu, biarkan aku memberimu perkembangan. Presiden Chen dari grup Yinlong ingin bermitra dengan kita dan berinvestasi di grup kita. Kami akan menandatangani kontrak minggu depan. Bukankah itu berita bagus? Hahaha. Di mana pengawalmu? Menyinggung seseorang, dan dia kabur. Hahaha. Presiden Chen, apa kamu yakin ingin membuat pilihan ini? Aku seorang pengusaha. Siapapun yang memperlakukanku dengan baik, aku akan bekerja sama dengan mereka. Prinsip bahwa barang langka bernilai untuk disimpan. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti itu? Jangan menyesalinya. Makan kaki babi Anda. Saya tidak makan itu. Adik perempuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Nah, aku punya seorang teman. Teman ini, dia bertemu dengan seorang CEO wanita. Suatu ketika, mereka pergi ke makan malam bisnis bersama. CEO wanita ini, dia diintimidasi. Pihak lain menggunakan berbagai cara untuk menindasnya, mengancamnya. Jadi temanku, dia tidak bisa diam saja, dan campur tangan untuk menghentikannya, tapi setelah itu, CEO wanita itu menyalahkannya, bilang dia mengacaukan kesepakatan besar. Menurutmu siapa yang benar? Kakak laki-laki. Menurutku keduanya tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Oh, lanjutkan. Temanmu, melindungi seseorang itu benar, tapi metodenya harus dipikirkan matang-matang. Bukankah kakek selalu bilang kepada kita para seniman bela diri, mengutamakan kesopanan di atas segalanya? Pahlawan sejati, berjuang untuk negara dan rakyatnya. Campur tangan karena keadilan itu boleh, tapi kamu harus membaca situasi dan memilih pendekatan yang tepat. Jika akhirnya kamu membuat keadaan lebih buruk, itu bukan perlindungan, itu hanya ikut campur. Makan saja kaki babimu. Ayah, aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan kakakku, tapi ayah bilang, grup tidak bisa diserahkan kepadanya. Dokter juga bilang padaku, kamu mungkin tidak akan pernah bangun. Apa yang harus aku lakukan? Ayah,
Apa kamu mendengarku? Aku kembali. Masih perlu siapa di sana? Kamu kembali. Aku sangat senang. Masalah yang aku timbulkan. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggungnya sendiri. Sebenarnya, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu melindungiku. Akulah yang melampaui batas. Maaf. Ya, sepertinya aku juga salah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku punya firasat bahwa posisi Chen Mo saat ini. Bukan hanya karena dia terlihat sembrono di permukaan. Aku curiga dia punya motif lain. Kamu ingin mencoba lagi? Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka berdua bekerja sama. Dukungan Chen Mo sangat penting bagiku. Baiklah. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan ikut denganmu. Tapi kita perlu menetapkan beberapa aturan dasar. Seperti apa? Intinya, dia tidak boleh menyentuhmu, tidak boleh mengancammu, tidak ada hal ilegal. Jika dia melewati batas, aku akan segera membawamu keluar dari sana. Oke. Aku menerima persyaratan itu. Dan denganmu di sini, aku merasa benar-benar aman. Tuan Chen, bisa bicara. Pengawalmu datang lagi. Saya belum menyelesaikan masalah terakhir, saat dia mengambil piring buah dan mengusir orang di jamuan makan saya. Saya belum menyelesaikannya. Saya terlalu kasar terakhir kali. Jika saya menyinggung Anda, saya minta maaf kepada Tuan Chen. Baik, katakan saja apa yang kamu mau. Jangan halangi saya minum. Sederhana. Dukung saya, kita menang. Dukung Shen An, kamu kalah. Hahaha, kamu bercanda? Saya yang diuntungkan sekarang. Apa kamu masih punya kartu? Bagaimana jika saya bilang, saya punya bukti perdagangan saham ilegal Shen An dan suapnya? Jika kamu benar-benar memilikinya, bukankah kamu sudah menjatuhkannya? Jika kamu tidak percaya padaku, silakan ambil risiko itu. Pertaruhkan reputasi grupmu. Menarik. Kalau begitu aku ikut taruhanmu. Nona Sen. Karena kamu ingin saya bertaruh, maka saya perlu melihat chip kamu. Pastikan itu sepadan. Ini petinju profesional yang saya datangkan khusus dari Turki, seorang petarung profesional. Bagaimana kalau begini? Kita buat kesepakatan. Jika pengawalmu bisa bertahan 1 ronde, melawan petarungku di atas ring, selama 1 menit, tanpa dirobohkan, maka kamu menang. Pak Chen, kamu membawa petinju profesional, bukankah itu sedikit tidak adil? Hei, ini bisnis. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Anak itu waktu itu di depanku, bukankah dia cukup berani? Hanya 1 menit, selama dia tidak jatuh, saya tidak akan menandatangani kontrak dengan Shen An. Jiang Chenyu, ini pertandingan sungguhan. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa, kita akan pergi sekarang. Jangan khawatir. Hanya 1 menit. Waktu habis, ronde selesai. Pak Chen, 1 menit sudah habis. Dia tidak dirobohkan. Hei, menarik. Anak itu punya kemampuan. Sudah kubilang jangan pamer. Lihat betapa lelahnya kamu.
Nak. Kau gigih juga. 1 menit tanpa jatuh. Kau berhasil. Bagaimana dengan janjimu? Jangan khawatir. Seorang pebisnis menghargai reputasinya. Karena aku berjanji tidak membantu Shen An, maka aku tidak akan. Tapi, aku juga tidak akan membantumu. Aku tahu kau akan bermain seperti itu. Sejak awal, taruhan ini. Aku hanya setuju bahwa setelah kau menang, aku tidak akan membantu Shen An. Aku tidak bilang. Nona Shen, kau lebih anggun. Tapi setelah kau mengalahkan Shen An, kita bisa bicarakan kerjasama nyata. Aku menantikan untuk melihat apa yang bisa kau lakukan. Netralitas bukanlah dukungan, jalan di depanmu masih sulit. Aku tahu. Tapi setidaknya dia tidak akan berpihak pada Shen An. Itu sudah cukup. Apa? Batalkan kemitraan? Chen Mo, kau mempermainkanku? Nian, berkemas barang-barangmu. Siapa kamu? Di mana juniorku? Dia diundang oleh bos kami ke tempatnya. Pak Jiang, Anda harus ikut dengan kami juga. Selamat datang, Pak Jiang, silakan duduk. Jadi kau, di mana juniorku? Tenang saja. Dia baik-baik saja. Setelah kita selesai bicara, kau bisa membawanya kapan saja. Apa yang perlu kita bicarakan? Oh, antara kau dan aku, ada sedikit kesalahpahaman. Jika bukan karena dirimu, kakakku tidak akan seperti sekarang ini, kan? Dan Chen Mo tiba-tiba mundur dari kesepakatan kita, kau juga yang mengacaukannya, kan? Oh, kau benar-benar membuatku pusing. Kakekku bilang, siapa yang menabur angin akan menuai badai? Baik. Sebagian besar pemegang saham di perusahaan masih memihakku. Bersama kakakku adalah jalan buntu. Kau cukup cakap. Bagaimana kalau kau bekerja untukku? Berapapun gaji yang diberikan kakakku, akan kugandakan. Baik. Aku ikut denganmu. Atur semuanya. Adik kamu tidak apa-apa? Kakak, steak ini luar biasa. Coba juga. Gadis kecil enak, kan? Kalau suka, suruh kakakmu mengajakmu makan di sini setiap hari. Serius? Hebat. Nian, hentikan. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, ikut aku. Makanan enak, pakaian bagus, uang banyak, hahaha. Tentu. Cari nafkah, kan? Hahaha hei, cerdas. Kalau berpikir begitu, pasti akan sukses. Mulai besok, awasi Shen Ning. Setiap gerakannya, beritahu aku. Waktu yang tepat. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah anak didik baruku. Silakan, minumlah perpisahan dengan mantan bosmu. Shen An, biarkan aku memberitahumu. Aku percaya pada anak buahku. Kamu mau merekrut dari aku? Apakah kamu layak? Kalian berdua. Pulang. Adik perempuan, ayo pergi. Hei. Halo, aku ingin melaporkan kejahatan. Seseorang diduga secara ilegal membatasi kebebasan orang lain. Ini keadaannya. Aku sudah menelepon polisi. Aku sudah menjelaskan situasinya ke polisi. Masalah Shen An menahan Nian. Polisi akan memanggilnya untuk interogasi. Oke. Dengan polisi yang terlibat, setidaknya dia akan sembunyi untuk sementara. Kenapa Shen An itu mau menangkapku? Karena dia ingin menggunakanmu untuk mengancam seniorku. Tapi sekarang tidak apa-apa. Itu tidak akan terjadi lagi. Tapi steaknya cukup enak.
Bisakah kita pergi makan gratis lagi lain kali? Di ponsel yang kubelikan untukmu, aku memasang sistem pelacak khusus. Dengan itu, aku bisa melacak lokasimu kapan saja. Kemarin, aku melihat lokasimu ada di tempat Shen-an dan tidak pernah berpindah. Aku pikir mungkin terjadi sesuatu padamu, jadi aku buru-buru ke sana. Itu luar biasa, kan? Persis seperti film mata-mata. Beliin aku satu juga, ya? Ponselku juga punya sistem pelacak yang sama. Kamu juga bisa cek di mana aku kapan saja. Kali ini, Shen-an seharusnya bisa tenang untuk sementara. Polisi memanggilnya dan mengajukan kasus terhadapnya. Untuk sekarang, dia mungkin tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun polisi terlibat, dia hanya dipanggil untuk memberikan pernyataan. Belum ada hukuman nyata. Kupikir dia akan mulai bergerak lagi segera. Sepertinya kamu sedang diawasi oleh lebih dari sekadar Shen-an. Benar. Rapat distribusi saham minggu depan. Sebelum itu, kita harus ekstra hati-hati. Dan merekrut lebih banyak sekutu. Tentang kerusakan yang disengaja pada pemutus sirkuit villa waktu itu, aku sudah melaporkannya ke polisi. Mereka belum menemukan siapa yang melakukannya, tapi aku yakin kita akan segera mendapat jawaban. Adik perempuan? Aku khawatir kamu kehabisan camilan, jadi aku bawakan lagi. Banyak sekali. Aku akan buatkan pizza nanti. Makasih, Kak. Kamu baik banget sama aku. Mulai sekarang, kalau ada yang ingin kamu tahu, tanyakan saja padaku. Kalau begitu, ceritakan tentang masa lalu Jiang Chenyu. Kakak senior? Kakak senior sebenarnya yang paling nakal di antara kami. Waktu kecil, dia sering dipukul oleh guru. Apa lagi? Ya. Aku ingat, ku dengar dia pernah mengusik sarang tawon. Lalu? Tawon menyengat kepala dan pantatnya, dan meninggalkan benjolan besar. Hahaha. Omong kosong apa itu? Bukankah kamu bilang mau bikin pizza? Ayo, aku juga lapar. Jangan takut padanya. Aku bosnya sekarang. Ayo, lanjutkan. Lalu, kamu tahu nggak? Beberapa hari kemudian, wajahnya bengkak seperti anjing yang disengat lebah. Betul, betul. Jelek banget, jelek banget. Hahaha. Pak Shen, ini salah satu proyek besar kami tahun ini. Betul. Seperti survei, dan perencanaan keseluruhan, pekerjaan pendahuluan sudah siap. Kami hanya menunggu pembangunan dimulai. Kamu nggak apa-apa? Tangkap pencuri ini. Apa yang kamu lakukan? Shen-an. Kalian berdua sudah gila? Siapa yang gila di sini? Kamu mau lihat apa yang dia lakukan? Nona, kali ini kamu benar-benar membiarkan serigala masuk ke rumah. Baiklah. Aku ingin lihat trik apa yang kamu mainkan. Jangan khawatir. Aku akan pergi lihat apa yang terjadi. Tadi malam, orang ini menyelinap ke arsip perusahaan. Dia mencuri semua informasi dan materi proyek pengembangan baru grup ini. Jika ini bocor, bisa menyebabkan kerugian yang tak terkira bagi perusahaan. Ya. Ini adalah rahasia dagang. Jelas, pencuri ini adalah pengawal ketua pelaksana, Jiang Chenyu. Video ini terlalu buram. Lagi pula, orang ini pakai kacamata hitam. Wajahnya saja tidak terlihat. Berdasarkan ini, kamu tidak bisa memastikan bahwa dia adalah pengawalku, Jiang Chenyu. Akses ke arsip hanya diberikan kepada ketua pelaksana dan pengawal pribadinya. Bagaimana kamu menjelaskannya? Bisa juga seorang eksekutif senior yang mengubah izin akses.
dan menyelinap ke arsip untuk mencuri file sendiri, dan menjebak Jiang Chengyu. Bagi semua yang hadir, itu bukan hal yang sulit. Buktinya sudah jelas. Tidak ada gunanya melempar lumpur. Jiang Chengyu ini akan diselidiki. Cukup. Masalah ini sangat serius. Jika kita tidak hati-hati, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Untuk saat ini, kita belum bisa memanggil polisi. Bawa Jiang Chengyu ke sini. Ayo, kita tanyakan langsung padanya. Benar. Ayo tanyakan dulu orangnya sebelum membuat kesimpulan. Tolong, ada yang salah. Seseorang terluka. Jiang Chengyu, kamu harus bertahan. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jiang Chengyu, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jiang Chengyu, bertahanlah. Kamu harus bertahan. Jiang Chengyu, kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ini Shen Ning. Jiang Chengyu sengaja diserang di perusahaan. Dia sedang menjalani operasi darurat sekarang. Ini bukan kecelakaan. Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Aku meminta polisi untuk menyelidiki segera. Nona Shen, harap tenang. Kami akan mengirim petugas segera. Apakah tempat kejadian sudah diamankan? Ya, keamanan perusahaan sedang mengawasi. Harap datang secepat mungkin. Ni Anian. Kau akhirnya sadar. Kukira kau akan mati. Kau membuatku takut setengah mati. Jangan khawatir. Kakak seniormu kuat. Tidak akan mati. Aku di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, untungnya, tidak ada organ vital yang terkena. Dokter bilang kau mengalami gegar otak ringan, lengan kirimu patah, kau perlu istirahat sebentar. Kau tahu siapa yang melakukannya? Matanya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kakak senior, mungkin kita harus kembali ke desa, di sini terlalu berbahaya. Kakek selalu berkata, kau harus menyelesaikan apa yang kau mulai. Aku masih punya urusan yang belum selesai. Aku mengerti. Tapi aku rindu guru dan yang lainnya. Di mana Shen Ning? Kakak menemanimu sepanjang hari. Pagi ini dia dipanggil oleh seseorang dari perusahaan. Katanya ada keadaan darurat. Oh, omong-omong. Petugas Zhang juga datang tadi malam. Dia menanyakanmu beberapa kali. Polisi sudah turun tangan. Kakak bilang kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Petugas Zhang juga menyuruh seseorang mengambil rekaman pengawasan perusahaan. Katanya orang itu lari ke arah gerbang utara setelahnya. Jiang Chengyu, apakah kau ada waktu untuk bicara sebentar sekarang? Petugas Zhang, silakan duduk. Kami sudah mengambil rekaman pengawasan perusahaan. Tapi dua sudut kamera di lorong sengaja diubah. Itu berarti pelaku sudah melakukan pengintaian sebelumnya. Dengan kata lain, ini sudah direncanakan. Kami sudah mempersempit beberapa tersangka. Tapi tersangka menutupi wajahnya. Masih dalam penyelidikan. Kau bilang sebelumnya. Kau ingat mata orang itu? Ya. Saat aku menyelamatkan Shen Ning di gedung terbengkalai itu sebelumnya, kurasa aku melihat mata itu. Tapi terlalu terburu-buru, aku tidak melihat jelas. Oke. Ini petunjuk penting. Urus dulu kamu. Aku akan memberitahumu perkembangan baru, jangan khawatir. Kami pasti akan mengusut tuntas ini. Ini dari grup, termasuk paman dan semua pemegang saham utama surat bersama.
Mereka menuntut bahwa minggu depan, distribusi ekuitas perusahaan dipercepat. Dengan Jiang Chenyu membuat kekacauan besar seperti ini, itu tidak bisa disembunyikan lagi, semua orang sudah kehilangan kepercayaan padamu. Kakak, demi posisi ketua ini, apakah kamu harus pergi sejauh ini? Tentu saja. Apa yang seharusnya menjadi milikku, berapapun biayanya, harus menjadi milikku. Besok, grup akan mengadakan konferensi pers. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mundur dengan anggun. Apakah kamu yang mengejar Jiang Chengyu? Kamu bercanda? Hidup atau matinya tidak berarti apa-apa bagiku? Baiklah. Aku akan menghadiri konferensi pers besok. Maaf. Karena membuatmu terlibat dalam masalah ini. Orang yang terbaring di sini. Seharusnya aku. Kena pukul? Serahkan pada kami pengawal. Aku punya kabar buruk untukmu. Apa bisa lebih buruk dari ini? Kamu dipecat. Dan kau? Kau tidak ingin aku sebagai pengawalmu lagi? Hal-hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Keterlibatanmu hanya akan mengacaukan segalanya bagiku. Jangan kira aku tidak tahu. Kau mencoba menanggung semuanya sendirian? Ini tanggung jawabku. Bukan milikmu. Shen Ning. Kau anggap aku siapa? Bukankah kita partner? Ah. Tanpa hubungan kerja, kita hanya orang asing. Bagiku, kamu tidak istimewa. Shen Ning. Aku tidak percaya itu yang sebenarnya kamu maksud. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Jangan bertemu lagi. Shen Ning, apa semua yang kamu katakan tadi itu benar? Jaga dia baik-baik. Jiang Chengyu. Ini takdirku. Aku tidak boleh egois lagi dan membahayakanmu. Jika bisa, anggap saja kita tidak pernah bertemu. Lupakan aku. Selamat datang, semuanya. Ini adalah konferensi pers tertutup grup Shen. Mengambil kesempatan ini, kami akan menjawab rumor dan spekulasi terbaru tentang grup kami. Sebagai ketua sementara grup Shen, saya memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, saya akan mengundurkan diri sebagai ketua sementara. Ah, itu luar biasa. Siapa yang akan menjadi ketua baru? Ini berita besar. Nona Shen mengundurkan diri sekarang, apakah karena tekanan? Ada rumor bahwa dokumen rahasia baru grup Shen dicuri. Apakah itu terkait dengan pengawal Anda? Itu membawa saya ke hal kedua. Direktur keamanan saya, Jiang Chengyu, tidak ada hubungannya dengan ini. Dia difitnah oleh seseorang di dalam grup, dijebak. Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikannya? Malam dokumen dicuri, jam 2 pagi. Dan malam itu, dia bertugas di ruang keamanan di lantai 1 villa saya, menjalankan shiftnya. Bisakah Anda lebih spesifik? Jiang Chengyu secara resmi dipekerjakan oleh saya sebagai Direktur Keamanan 24 jam. Pada malam kejadian, catatan check-in kerjanya dan rekaman pengawasan villa dapat membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan posnya selama itu. Saya sudah menyerahkan catatan terkait ke polisi, dan saya bersedia merilisnya ke media jika perlu. Saya ingin menekankan bahwa Jiang Chengyu adalah profesional keamanan yang berdedikasi. Dia seharusnya tidak digunakan oleh beberapa orang sebagai alat untuk memfitnah orang lain. Senior, Kak bilang kau kepala keamanan. Hebat. Dia menanggung semuanya sendiri. Dia bukan lagi pengawalku. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan ini. Hal ketiga yang ingin kukatakan. Aku telah mengungkap, sejak grup ini didirikan, seorang mata-mata yang bersembunyi di antara manajemen puncak.
Dia merugikan kepentingan grup untuk mencapai tujuannya sendiri. Mata-mata itu adalah kamu, Shen An. Kau memfitnahku. Ini tuduhan palsu. Aku bilang padamu, kita semua keluarga. Jika ini sampai ke pengadilan, tidak ada yang akan terlihat baik. Aku punya flash disk. Isinya, sejak Shen An bergabung dengan perusahaan, segala macam bukti kejahatannya, perdagangan saham ilegal, membocorkan rahasia, menerima suap secara pribadi, dan bukti lainnya. Kamu pikir bisa menakutiku? Cuma mencabut USB dan menjebakku? Siapa bilang USB itu palsu? Jangan dengarkan dia, semuanya. Dia mau menghancurkan semuanya. Paman, bagaimana menurutmu? USB itu memang ditinggalkan ketua untuk Ning Ning. Saat itu, saya ada di sana. Tapi isi USB itu, saya tidak tahu. Aku tidak ingin melangkah sejauh ini. Tapi kamu sudah keterlaluan. Kamu mengirim orang untuk menjebak kepala keamananku, dan bahkan menyakiti orang tak bersalah. Aku sudah menyerahkan bukti ke polisi. Aku tidak. Aku pergi untuk menyuruh seseorang mencuri file hari itu, tapi aku tidak melukai siapapun. Ini gila. Jadi ini perseteruan internal. Kamu menipuku? Kamu bahkan tidak punya USB. Aku tidak pernah mengira itu dia. Jadi itu dia, itu masalah besar. Bapak Shen An, berdasarkan bukti yang kami miliki, Anda telah melanggar hukum. Harap kerja sama dengan penyelidikan kami. Aku tidak melukai siapapun, aku hanya... Apapun yang ingin Anda katakan, Anda bisa mengatakannya di kantor polisi. Silakan. Kamu lagi apa? Lukamu belum sembuh. Dia sudah di depanku. Aku juga tidak boleh tertinggal. Aku harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, aku benar-benar akan menghambatnya. Tapi kakak bilang bahwa dia tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Hal-hal yang dia katakan, mana yang pernah benar? Itu berbeda. Kakak berusaha melindungimu. Ning Ning, sekarang setelah kebenaran terungkap, kamu sebenarnya tidak perlu pindah. Paman, aturan tetaplah aturan. Aku sudah mengundurkan diri hari ini dari posisi penjabat ketua. Jadi aku tidak boleh tetap di posisi ini. Tapi ini hanya sementara. Sekarang setelah Shen An benar-benar jatuh, saat saham perusahaan dibagikan, aku dan para veteran lainnya akan mendukung penuh kamu sebagai ketua. Terima kasih, Paman. Tapi USB drive itu, apakah benar berisi bukti kejahatan? Polisi bilang Shen An sudah mengaku banyak hal, tapi dia bersikeras tidak menyakiti siapapun. Menurutmu, apakah dia berkata jujur kali ini? Jika orang yang melukai Jiang Chenyu bukan saudaraku, lalu siapa? Jiang Chenyu. Cepat periksa kamar rumah sakit ayahku. Shen An mungkin melakukan sesuatu padanya. Aku akan segera ke sana. Kamu ingat, buah favorit ayah adalah buah naga. Aku ingat. Dulu kamu selalu mencuri punyaku. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu suka buah naga. Rasanya hambar. Dan ribet makannya. Karena ayah suka, dia suka melihat kita makan. Semakin banyak aku makan, semakin bahagia dia. Saat tumbuh dewasa, hal yang paling tidak ingin kulakukan adalah mengecewakan ayah. Tapi kamu sudah mengecewakannya. Aku tidak mau,
Aku sudah berusaha. Semakin aku lakukan, semakin aku kacau. Semakin keras aku berusaha, semakin tidak puas dia. Aku tidak mengerti. Aku anaknya. Kenapa dia tidak memberiku kepercayaan? Aku bersamanya selama ini. Saat kamu turun dari pesawat dari luar negeri, semua usahaku sia-sia. Tapi tidak apa-apa. Dengan begitu dia tidak akan terlalu kecewa. Dibandingkan denganku, dia selalu lebih percaya padamu. Kamu ngapain di sini? Kamu harus cari orang untuk ngawasin aku? Kamu pikir aku bakal nyentuh ayahku sendiri? Aku, bukan orang terbaik, tapi setidaknya aku bukan monster. Kak, kamu salah jalan. Ya? Kamu menang, jadi kamu bisa ngatur-ngatur aku sekarang, kan? Aku hanya kalah oleh diriku sendiri. Menang atau kalah? Kamu menculik adikmu sendiri, dan menjebakku. Jiang Chenyu, aku salah menilaimu. Aku berusaha memenangkanmu, tapi sudah terlambat. Jika aku tidak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu. Tapi aku tidak menculik adikku. Aku hanya menyuruh seseorang menjebakmu. Tapi aku tidak mengirim siapapun untuk menyakitimu. Kamu bilang kamu tidak menyakiti Jiang Chenyu, lalu siapa yang menjatuhkan lemari arsip di ruang arsip perusahaan dan menimpanya? Aku sungguh tidak. Aku benci dia mengacaukan rencanaku, tapi aku tidak sampai membunuh seseorang. Hari itu, aku hanya mengatur seseorang untuk pergi ke arsip untuk mencuri dokumen dan menjebaknya. Penimpaan itu bukan perbuatanku. Hahaha. Sepertinya ada orang lain di belakangku. Hahaha. Aku telah menjadi alat orang lain. Hahaha. Ayah. Melihat anakmu seperti ini hancur, apakah kamu sangat senang? Karena memilih dia? Tidak ada jalan kembali. Keluarga hancur seperti ini. Sungguh tidak berguna. Mengenai saham, lagi pula aku tidak bisa tinggal di sini. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada Wen Susu. Kalian, urus sendiri. Kakak. Dia bilang dia tidak menyakitiku. Apa menurutmu dia jujur? Dia tidak terlihat seperti berbohong tadi. Jadi itu berarti orang yang menyerangku dan menculikmu dijebak oleh orang lain. Dan orang ini bersembunyi lebih dalam dari Shen An. Lalu siapa itu? Sepertinya kamu masih tidak bisa tanpa aku sebagai pengawalmu ya? Jangan besar kepala. Keputusan yang aku buat tidak akan mudah berubah. Tapi terima kasih untuk hari ini. Kalau kamu tidak sampai ke ruang rumah sakit, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakakku. Biarkan aku kembali. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa aku. Kenapa kamu begitu ingin membantuku? Ya, itu karena aku mencintai apapun yang aku lakukan. Kakekku bilang kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Sekarang tanpa kakakku sebagai penghalang, aku sudah yakin akan kemenangan. Kamu fokus saja pada pemulihan. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang menyerangku. Kamu belum mengetahuinya. Sekarang sebenarnya adalah waktu yang paling berbahaya. Baiklah. Aku masih harus mempersiapkan distribusi saham besok. Dulu saat aku menjadi pengawalmu, kami punya 3 aturan dasar. Kamu ingat, kan? Aku sudah memikirkan yang ketiga. Itu hanya lelucon. Sepertinya begitu. Wen Susu dan saudaraku sudah lama merencanakan. Berkat kamu melihat mereka lebih awal. Ning, kamu tahu? Pamanmu, aku sudah mengikuti ayahmu sejak usia 20, membangun kerajaan. Dulu, grup sedang dalam masa tersulitnya. Rantai modal putus. Aku menggadaikan rumahku sendiri untuk mendapatkan pinjaman dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Paman, aku tahu semua itu. Apa gunanya tahu? Ayahmu tidak pernah sekalipun dalam rapat dewan menyebutkan ini. Di matanya, aku akan selalu hanya pembantu. Aku menanggung beban untuknya selama 30 tahun. Tapi pada akhirnya, lupakan saja, sudahlah. Paman, dengan Wen Susu, apakah kamu yakin? Jangan khawatir.
Sebagian besar pemegang saham ada di pihak kita. Dia tidak bisa membalikan keadaan. Selamat. Hari ini adalah hari yang baik. Kamu terlihat sangat percaya diri. Kamu juga terlihat penuh antisipasi. Dalam waktu yang singkat, kamu menyerap saham saudaraku dan memenangkan hati beberapa pemegang saham di perusahaan. Tapi kamu masih tidak mengerti satu hal. Oh, apa itu? Pria, pada akhirnya tidak dapat diandalkan. Paman, ayo pergi. Pak Shen, kamu sudah bangun. Jadi kamu Jiang Chenyu. Pak Shen, bagaimana kamu? Pak Shen sadar tadi pagi. Dia masih sangat lemah sekarang. Di mana Ning Ning? Hari ini dia akan pergi ke rapat pemegang saham itu, kan? Ya, aku akan mencarinya, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Shen Qingyan itu, aku selalu khawatir tentang dia. Bantu aku bangun. Pak Shen, tubuhmu belum pulih. Tidak ada waktu. Grup ini tidak boleh jatuh ke tangannya. Bawakan aku kursi roda. Ning Ning, apapun yang terjadi hari ini, Paman di pihakmu. Terima kasih, Paman. Wen Susu belum tiba. Kenapa buru-buru? Yang ditakdirkan datang pasti akan datang. Tidak menjawab telepon. Ada apa? Telepon Shen Ning tidak bisa dihubungi. Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa teleponnya. Ke tempat pertemuan. Ayo langsung ke sana, Shen Qingyan. Seharusnya aku bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. 30 tahun. Dia menahannya selama 30 tahun. Paman Shen, apakah kamu akan baik-baik saja saat kita sampai di sana? Saat kita sampai di sana, aku yang akan bicara. Kamu, bantu bawa Ning Ning keluar dengan selamat. Jangan khawatir. Ini. Ayah Shen Ning, kita bicara nanti. Halo, apakah rapat pemegang saham Shen Group diadakan di sini hari ini? Tuan, kami memiliki acara pribadi di hotel hari ini, tidak terbuka untuk umum. Apakah Anda memiliki undangan? Kartu akses ketua. Apakah itu cukup? Mohon, tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi resepsionis. Nian, tunggu aku di lobi. Awasi pintu keluar untukku. Hubungi aku jika ada apa-apa. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dorong Paman Shen dan ikuti aku. Ini rasio kepemilikan saham semua orang di Shens. Kamu bisa lihat. Karena alasan kesehatan, saham ketua akan dibekukan sementara. Menurut peraturan perusahaan baru, setelah redistribusi ekuitas, orang dengan kepemilikan saham tertinggi akan menjabat sebagai ketua grup. Melihat ini, Nona Shen saat ini memegang saham terbanyak, dan dia adalah penerus yang ditunjuk oleh ketua sebelumnya. Maka posisi ketua seharusnya secara alami dipegang olehnya. Itu terlalu terburu-buru bukan? Baru saja, Tuan Chen telah membeli semua saham dari pemegang saham lainnya.
Sekarang saham saya dan saham Tuan Chen digabungkan saham terbaru seharusnya 35%. Nona, bahkan jika Anda dan Shen Qingyan menjumlahkan saham kalian, itu masih kurang dari milik saya. Benar, iya. Apa? Shen Qingyan? Chen Mo, kau mengkhianatiku. Paman, kau. Chen Mo, kau bersekongkol dengan Shen Qingyan selama ini. Kau ingin menempatkannya dalam kekuasaan. Kau hanya setengah benar. Apa yang akan kami lakukan adalah mengakuisisi seluruh Shen Group. Paman, itu tidak mungkin. Meskipun kau memiliki saham tertinggi di Shen Group sekarang, itu masih tidak lebih tinggi dari 40% milik ayah. Lagi pula, apa yang akan kau lakukan para pemegang saham di sini semua akan menentang. Kau tidak punya peluang. Aku lebih baik melepaskan posisi ketua daripada membiarkan kalian berdua berhasil. Tentu kami tahu. Jadi, itulah kenapa kami mengundang semua orang ke sini. Apa yang kamu inginkan? Yang ada di depanmu adalah perjanjian pengalihan saham. Kusarankan kalian semua untuk menandatanganinya saja. Chen Mo, kau sudah gila? Nona Shen, pernah dengar pepatah, semakin tinggi risikonya, semakin besar hasilnya. Begitu kalian semua menandatangani perjanjian pengalihan ini, sahamku akan melampaui kakakku. Ditambah dengan kekuatan finansial Yinlong Group, akuisisinya akan sangat mudah. Paman, kenapa kamu harus bertindak sejauh ini? Kau sudah menjadi wakil presiden grup, apa itu belum cukup? 30 tahun. Aku mendukung setiap keputusan ayahmu. Dulu saat rantai modal putus, aku menggadaikan rumahku sendiri untuk mendapatkan pinjaman agar perusahaan tidak bangkrut. Dan apa yang terjadi? Sebelum stroke, dia meninggalkan posisi itu padamu. Seorang gadis yang belajar di luar negeri, beberapa tahun lalu langsung terjun ke sini. Aku sudah di sisinya selama 30 tahun. Dan dia tak pernah mengucapkan terima kasih padaku. Aku tidak berniat menghancurkan grup ini. Aku mencoba menyelamatkannya. Keluarga Shen tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari kalian. Daripada melihatnya dihamburkan oleh gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, lebih baik aku yang mengambil alih. Kita sudah sejauh ini. Tidak ada jalan mundur. Selama kalian semua menandatangani perjanjian ini, perusahaan baru yang kita dirikan akan membagikan saham kepada semua orang. Kalian semua tetap akan menjadi pemegang saham perusahaan baru, kan? Benar, mungkin kita harus menandatanganinya saja. Ning, jangan paksa paman untuk bersikap kasar. Kamu membuatku muak. Siapa kamu? Jiang Chengyu, kamu akhirnya datang. Aku tidak sendiri. Ada dia juga. Ayah? Kakak, bagaimana kau bisa? Ini tidak mungkin. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku selesai. Aku keluar. Tinggalkan mereka di sini. Kita masih punya kesempatan. Tidak bisakah kau melihat situasi sekarang? Bro, aku salah. Maafkan aku kali ini. Ning, aku akan mentransfer semua sahamku kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah ketua resmi Shen Group. Adapun Ayan, biarkan polisi yang menanganinya. Tuan Shen Qingyan, berdasarkan bukti yang kami miliki, Anda diduga melakukan beberapa kejahatan, kami sekarang menahan Anda sesuai hukum. Mohon kerjasamanya. Andalah yang menjatuhkan lemari arsip dan menyerang Jiang Chenyu, kan? Kamera pengawas perusahaan mungkin telah kamu atur, tapi di ujung lorong ada satu yang kamu lewatkan, kamera cadangan. Kamera itu merekam semuanya. Bawa mereka semua.
Ning, grup ini milikmu mulai sekarang. Ingat, berbisnislah sesuai aturan, dan sebagai pribadi, patuhi hukum. Grup ini bisa sampai seperti sekarang bukan karena satu orang, melainkan usaha bersama semua orang di sini. Aku harap mulai hari ini, grup ini bisa kembali ke jalur yang benar. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Selama ini, kamu telah melindungi Ning dan menanggung banyak hal. Sebagai keluarga, Kamu sudah melakukan tugas dengan baik.